Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi alaihissalatu wassalam mengajarkan kepada Muaz, ya Muaz inni uhibbuk, ya Muaz inni uhibbuk, diulang-ulang sampai 3 kali. Ya Muaz, saya mencintaimu. Ya Muaz, saya mencintaimu. Ya Muaz, saya mencintaimu. Lillahi ta'ala la tada dubura kulli salat an taqul, jangan tinggalkan di penghujung setiap salat, Allahumma a'inni, ya Allah bantu saya. Karena Allah kalau tidak dibantunya kita berat. Ala zikrika, untuk selalu berzikir kepadamu. Kenapa berzikir itu sangat kita butuhkan? Oh, banyak sekali sudah kita bahas sebelumnya kan, yaitu bahkan amalan yang paling ringan di lisan kita, tetapi paling berat dalam timbangan amal kita, dan paling cinta oleh Allah SWT, bahkan bisa menyamai atau bahkan melampaui pahala berjihad fi sabilillah. Pahala berjihad fi sabilillah, seperti hadis riwayat Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Dan oleh sebab itu kita minta bantu kepada Allah supaya zikir senantiasa menjadi amalan andalan kita. Datang seorang A'rabi kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna syara'i'il Islam qad takatharat alayya. Ya Rasulullah, ini syariat Islam ini, orang-orang kampung itu kan begitu nih, orang dusun, orang pedalaman, orang badui. Rasulullah, ini syariat Islam sudah banyak sekali, bingung saya mana yang mau dikerjakan. Nah, tunjukkan kepada saya amalan yang menjadi simpul dari amalan-amalan yang ringan tapi mudah dikerjakan dan berat dalam timbangan. Maka Nabi SAW katakan, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah, hendaknya lisanmu tak pernah kering dari berzikir kepada Allah SWT. Kan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, mudah sekali. Nah, ringan sekali, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, kaum muslimin dan muslimat, nah ini kalau tidak dibantu Allah bukan mudah, susah. Jadi ya, lamu sekali acu imam, mambak lambek salam kan, lamu lagi gelisah belakang. Apa bocor acu lambek no salamnya. Padahal kadang-kadang imam untuk memberikan kesempatan. Karena mana yang lebih afdal, doa dalam sholat atau doa setelah sholat? Mana yang lebih afdal, doa setelah sholat atau doa di dalam sholat? Nah, doa dalam sholat, baik sujud maupun dalam tasyahud al-akhir. Bahkan dikatakan, atau bahkan Nabi SAW di akhir atau selesai sholat tidak diriwayatkan dia berdoa dengan makna khusus, tapi diriwayatkan beliau berzikir. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ditanya oleh seorang penanya melalui telepon, Syekh, ada orang mengatakan doa selesai sholat itu bid'ah. Pertanyaan menggiring ya, pertanyaan menggiring. Jadi langsung ditembaknya, ada orang yang mengatakan bahwa berdoa selesai sholat itu bid'ah. Orang kalau dengar kata-kata bid'ah kan merah telinganya. Serba bid'ah aja semua katanya. Enggak semua bid'ah, tapi yang bid'ah tetap bid'ah. Lalu kata Syekh, mau enggak kamu saya tunjukkan apa yang Allah dan Rasul ajarkan? Pertama dia mengelak-ngelak gitu kan, ngelak-ngelak. Tapi akhirnya Syekh, kalau mau kalau saya tunjukkan apa yang Allah dan Nabi ajarkan, saya tunjukkan, saya jawab. Kalau tidak, jangan tanya saya. Akhirnya mau katanya. Nah, mau kalau begitu. Apa kata Allah SWT dalam Al-Quran? Fa'idha
fa idza qadaitumus shalah fazkurullaha la adana apal murujara fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Apabila kalian menyelesaikan salat, maka berzikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, atau dalam keadaan duduk, atau dalam keadaan berlari, berjalan, atau dalam keadaan berbaring. Dalam keadaan berbaring. Jadi selesai salat disuruh Allah apa? Berzikir. Kemudian dalam surat Al-Qaf Allah katakan, wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud. Dan di waktu malam serta di penghujung-penghujung salat, maka bertasbihlah memujinya. Berarti tasbih zikir apa doa? Zikir. Jadi kaum muslimin dan muslimat, selesai salat itu bukan doa, tapi adalah zikir tentu saja. Tapi doa dengan mana? Zikir itu sendiri adalah doa. Zikir itu sendiri adalah doa. Sebab Nabi mengatakan khairud doa yaumi Arafah. Doa terbaik itu doa pada hari Arafah. Hari Arafah tanggal berapa? 9 apa? Muharram. Zulhijjah. Ya gitu. Nah, 9 Zulhijjah. Nah, wa khairud doa qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli. Doa terbaik yang aku baca dan dibaca oleh para nabi sebelumku, apa doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir kan? Zikir kan? Tapi disebut doa. Jadi zikir sendiri itu sebenarnya sudah mengandung doa. Maka Nabi alaihissalam tak diuratkan dia selesai salat berdoa mengangkat tangan, apalagi memimpin doa. Mana pada bertanya-tanya tuan Allah jawab ni kan, ustaz kok kalau jadi imam tak pernah memimpin doa selesai salat. Ya. Maka saya katakan karena Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita selesai salat adalah berzikir, dan siapa yang berzikir Allah lebih tahu apa yang diinginkan oleh hambanya. Allah lebih tahu apa yang diinginkan oleh hambanya. Makanya Imam Sufyan bin Uyainah, imamnya ulama besar di Mekah waktu itu, kalau wukuf di Arafah tidak membaca kecuali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ditanya oleh muridnya, mana doa Syekh? Ya, katanya, kalau antum berada di rumah orang yang kaya raya dan sangat pemurah, perlulah lagi antum membawa proposal? Perlu mintalah. Sopo datang dapat, sopo masuk mulia. Itu perlu jombo minta lah. Awak minta mau pulau bayar 5 juta. Jangan perlu je minta lah. Cukup dengan memujinya. Ya, pujinya. Kan ya? Dapat saja apa nawasiko ya susurago kan membau kan itu kan. Iya enggak? Apa-nya dapat siko. Itu kan lurus. Jadi Allah SWT memujinya, membuat dia ridha, maka pemberiannya akan mengalir kepada kita. Maka ini disebut dengan doa. Intinya kata Syekh, mau tidak saya tunjukkan apa yang Allah dan Rasul tunjukkan. Ini kata Nabi, kata Allah SWT,
Dan Allah SWT, apabila kalian selesai salat, maka berzikirlah kepada Allah, bukan berdoalah kepada Allah. Yang kedua, Nabi SAW di dalam riwayat hadis-hadis sunnah-sunnahnya, maka kita dapatkan beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya selesai salat adalah zikir. Dan zikir itu sendiri sudah mengandung doa. Makanya doa itu jangan diundur selesai salat. Doa itu dalam salat, dalam sujud kita sempatkan, dalam tasyahud akhir kita sempatkan. Nah, di antara doa yang utama adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya. Untuk apa? Untuk selalu berzikir kepadamu, ala zikrika. Setelah itu wa syukrika, untuk selalu bersyukur kepadamu. Ya, kalau Allah tidak bantu kita bersyukur, tidak pandai kita bersyukur tuh. Kemarin kita sudah jelaskan bagaimana syukur itu ya. Rukun bersyukur berapa kemarin? Lalu beliau ulang dia. Nah. Rukun bersyukur itu satu, mengakui dalam hati semua nikmat yang kita terima hanya dari Allah SWT. Yang kedua, memuji Allah yang memberi, lalu kita ucapkan alhamdulillah. Ya, jadi mengakui nikmat. Yang pertama, mengakui itu sebagai nikmat. Yang kedua, mengakui nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bahwa memuji sang pemberi. Yang keempat, menggunakannya pada yang diridai Allah. Yang kelima, tidak menggunakannya pada yang dimurkai Allah. Jadi kalau ada orang syukuran mengundang artis ibu kota, apa nomor? Bersyukur atau tidak? Bersyukur atau tidak? Tidak bersyukur. Apa sebab? Wang tino menari depan awak kain tak cukup. Maksiat atau ketaatan? Weh, kejujuran saja. Tidak soal suka tidak suka, masalah ada yang suka. Ini nengoknya kalau kita tahu suka. Cuman masalahnya ini maksiat atau bukan? Maksiat enggak? Wang tino kain tak cukup. Tu mek bagoyang dapat awak, boleh? Ama-ama. Ile maye. Kada maye dah. Ndak saya setuju sana mana. Nya suka jamak nengoklah. Kaum muslimin dan muslimat. Nya nama syukuran. Tetapi acaranya kufuran. Yaitu kufur nikmat. Ini makanya konsep bersyukur dalam Islam adalah tidak menggunakan nikmat yang Allah beri pada sesuatu yang Allah tidak sukai. Maka tanyong dulu cara apa syukurnya yang elok dia? Cara apa syukurnya elok? Nabi syukurnya, contoh, dilahirkannya Senayan, puasanya sunat Senayan. Iya, diselamatkan Nabi Musa tanggal 10 Muharram dari kejaran Fir'aun. Di kejaran Fir'aun tanggal 10 Muharram. Nabi Musa bersyukur dengan apa? Dengan berpuasa 10 Muharram. Li puasa tanggal 10-nya? Lain? Janganlah lewat pula. Atau janjian pesta bubur Asyura. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Kami di pondok dulu, waktu di pondok dulu, tanggal 10 Muharram tu Asyura je cuman buat bubur makan sambung. Kosan puasa. Jadi Nabi mengajarkan berpuasa ketika mensyukuri nikmat itu. Jadi sebab itu kaum muslimin dan muslimat, konsep syukur itu bukan bergembira, tidak. Nyawa asal gembira nomor syukuran, bukan. Nabi SAW, Nabi SAW menaklukkan kota Mekah. Dulu dikuasai orang kaum musyrikin. Nabi bersyukur. Apa yang dia lakukannya? Salat. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel.
Di umur yang relatif muda 24 tahun dia jadi panglimanya. Apa yang dia lakukan? Sujud syukur. Umar bin Khattab merebut Baitul Maqdis. Semoga Allah selamatkan Baitul Maqdis dari kekuatan tangan Yahudi yang tidak pernah mengelas belas kasihan. Ya, apa yang dilakukannya? Dengan sholat, bukan dengan mengundang pesta besar, tidak. Jadi kaum muslimin kita kadang-kadang syukuran menurut hawa keinginan kita. Makanya kita minta kepada Allah, ya Allah tolong saya selalu bersyukur, yaitu dengan melaksanakan rukun syukur tadi. Saya harus meyakini ini sebagai nikmat. Kedua, bahwa nikmat ini tidak datang kecuali dari Allah. Yang ketiga, mengucapkan pujian kepada Allah. Yang keempat, tidak menggunakannya pada yang diridai. Yang kelima, tidak menggunakannya pada yang dimurkai. Nah, kalau lengkap syarat ini, benar kita bersyukur. Tapi kalau tidak, mungkin kita sedang berkufur nikmat, bukan bersyukur nikmat. Maka tolong perhatikan itu. Syukuran-syukuran kita kadang banyak yang mengandung maksiat di dalamnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, wa ala syukrika wa husni ibadatik, dan tolong saya membaikkan ibadah saya. Sebab bukan, kata Umar radhiyallahu taala, bukan masalahnya asal berdoa, bukan masalahnya asal beramal. La ahmilu hammal amal, walakin ahmilu hammal qabul. La ahmilu hammal doa, lakin ahmilu hammal ijabah. Saya tidak masalah beramal, tidak berat bagi mereka. Cuman masalahnya yang berat, dia terima atau tidak. Allah tak terima kecuali yang baik. Kecuali yang baik. Maka kita minta tolong kepadanya supaya ibadah kita ibadah yang baik. Apa ibadah yang baik itu? Memenuhi 2 rukun. Rukun lagi ya. Jadi mau harus rukun kita, tidak boleh berkelahi, harus rukun. Yaitu 1, ikhlas. Ikhlas payah atau senang? Nak nyabui lah, nak melaksanakan selera tu senang. Nak tentu senang tak senang, lah biasa membuat non salah, sudah itu dibeki oleh Allah Taala. Membeki. Kalau nanti ikhlas. Paham tak? Buya den kienya, Rasul den kienya. Tolak ningan buya untuk mengikut Rasul. Boleh tolak? Kalau tak tolak, tak ikhlas. Sebab apa? Buya tak bisa beri pahala, tapi Allah SWT bisa memberikan pahala. Orang yang ikhlas mau diatur oleh Allah dengan apapun. Kan ya? Makanya orang kafir tak mungkin ikhlas. Kenapa orang kafir lebih ikhlas, lebih elok pada orang Islam tidak ikhlas. Orang kafir tidak mungkin adil, karena kalimat adil itu kalimat syar'i. Mereka tidak mengikut syariat, tidak mungkin adil. Sebab apa? Orang kafir itu zalim, bahkan paling wal kafiruna humuz zalimun. Orang kafir lah yang sesungguhnya yang zalim. Yang tidak ada istilah orang kafir adil, tidak ada. Saya tidak setuju nampak. Nya kacamata adil asal mambai sama banyak, membagi sama panjang. Nah itu adil lah. Adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau adil mereka ibarat orang nak menengok nak nonton di sebalik tembok nan tinggi, jangan nanda, dia bagi kursi buat sama tinggi. Adil? Tak kan adil lah. Nan tinggi tu dapat nengoknya. Nan anda tak boleh. Nan adil tu nan anda tenggin kurisi, nan tinggi andang kurisi nan menengah baik menengah. Itu yang adil. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah.
Jadi kita minta pada Allah supaya dibantunya membaikkan amal kita. Ada amal kita yang tidak baik, wallahu a'lam. Dulu kita mengamalkan sesuatu tanpa dasar ilmu, hanya ikut-ikutan. Kan ya? Ikut-ikutan. Dibuat doang, buat pula. Lalu Allah SWT bukakan kesempatan menuntut ilmu. Kesempatan menuntut ilmu. Lalu ditunjukkan bahwa hari-hari Nabi alaihissalam, ya, hari-hari Nabi sepanjang tahun, setiap bulan itu ada dicatat oleh para ulama. Oleh para ulama, dibukukan dalam kitab-kitab hadis. Cendapo Nabi naik, cendapo Nabi turun, cendapo Nabi menikah, cendapo Nabi pai, cendapo Nabi berjihad, cendapo Nabi sholat dan sebagainya. Dulu kan tidak sampai gigawak ke Sodom. Jadi ya, dahulu kini kan sibuk orang tak gedek janggut gini lo. Dahulu berjanggut kan tua. Maka dia berkinang sabik datuk tu anggut. Maksudnya uang berjanggut. Latku bawa berjanggut. Kini mudah lah berjanggut boleh. Kan ya? Apa umur saya? Bujang lah berjanggutnya kan? Enam. Apa dia janggut? Memang dulu tidak masuk dalam kaji kita, hanya kaji orang tua. Tapi kita tahu sekarang ternyata Nabi SAW menganjurkan itu. Mulai dari bab wudu lah dapat kan? Siapa menjalan-jalan jenggotnya termasuk sunnah wudu. Sahih? Nah, alhamdulillah. Kemudian belajar pula kita ilmu kesehatan. Oh ternyata berjenggot itu menyehatkan wajah. Makanya di Arab itu awak banyak berjawek kan ya, muka awak iya. Banyak nambah jawek. Ternyata orang yang berjenggot itu hampir atau jarang berjerawat. Kenapa? Karena ternyata lemak-lemak yang digunakan untuk tumbuhnya rambut di sini habis diserap oleh jenggot kita. Berbeda dengan orang yang cukur, nanti akan pergi ke tempat-tempat lain sehingga menjadi itu. Kan ya? Malah datang dua orang. Alhamdulillah. Dulu bagi laki-laki, contoh kami dulu di Darun dulu nyawa dia ndak nawa selau dah kan. Sampai tahun ndak kau selau dah. Tinggi bertambah sampai tahun dah. Bertambah. Akhirnya pendek sayang je selau tu. Anam buya dikajo ada jawatan. Woi selau preman selau angnya. Ndak ada preman dah. Dek memang ndak dapat mengganti. Rupanya Nabi SAW menyuruh dengan keras. Ya, atau melarang dengan keras untuk menutup mata kaki bagi laki-laki. Akhirnya bercelana pun mendapat ladang pahala bagi kita. Dulu kita tidak gaji itu. Sekarang kita tahu. Nah, yang tak tahu, yang tak ikhlas mengikuti Allah dan Rasulnya, agak berat baginya. Berat tak? Abu Bakar dulu ringan bagi ikut Nabi, apa saja kata Nabi dia lakukan. Tapi Abu Jahal, bukan dia tidak paham, bukan dia tidak ngerti, bukan dia tidak tahu Nabi itu jujur, tapi dia bilang alasannya apa? Dulu awak sama-sama tinggi sama agak-agak sama anda, duduk sama. Nah, duduk sama tinggi, agak sama. Terbalik ya? Duduk sama tinggi, duduk sama anda, agak sama tinggi. Ya, dulu kalian Bani Hashim memberi makan jemaah haji, kami ikut pulang sama wak. Kan ya? Ketika ada orang yang dizalimi di Mekah, Bani Hashim membantu, kami ikut juga. Sodok sama kojong. Untuk kara sama-sama wak bangun, kan ya? Keamanan Mekah sama-sama wak jago. Kini ndak, Bani Hashim dapat Nabi, kami belum dapat Nabi. Kenapa? Jadi hasad dia. Bukan dia ndak paham, tapi ndak ikhlas mengikuti Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan Abu Bakar, beda dengan Utsman,
Beda dengan Ali Abdurrahman bin Auf, kemudian dengan Umar setelah awalnya bertahan juga dengan egonya, tapi Allah dengan izinnya kemudian berkat doa Nabi alaihi salatu wassalam akhirnya menjadi orang yang paling setia dan dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga menjadi manusia terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kita minta kepada Allah, a'inni ala husni ibadatika. Jadi apa rukun pertama? Mesti ikhlas. Yang kedua, mesti sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sudah bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah, saya tidak beribadah kecuali kepada Allah, ikhlas. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Berarti kita disuruh taat kepada Allah. Siapa yang mengetahui perintah Allah? Rasulullah. Siapa yang mengetahui larangan Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita beribadah, ketika kita beramal, pastikan perintah siapa yang kita taati. Kan ya? Perintah siapa yang kita taati. Coba kalau kita kerjakan atas perintah selain Allah dan Rasul, padahal kita ingin dapat upah dari Allah. Mungkin dapat? Mungkin dapat? Faqidus syai'i la yu'ti. Yang tak memiliki tak bisa memberi. Kalau ada kebun uang kayu dengan kebun yang musikin, tuan-tuan nak dapat upah, mana tuan-tuan kojong? Kebun kayu atau kebun musikin? Kayu, musikin tak dapat apa? Dia ada bayar. Nah, kini nak memiliki pahala siapa? Allah. Ini keperintah Allah, ini keperintah manusia. Mana yang diikuti? Perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan manusia itu tidak diberikan hak taat mutlak oleh Allah. Jelas? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka pastikan bahwa kita sedang taat kepada siapa. Ini perintah Allah atau bukan? Kalau tidak perintah Allah, jangan dikerjakan. Karena tidak ada pahalanya. Dia tidak ada pahalanya. Ambo pernah kojo SK tak tuna. Kodok tiap baik kojo tanpa SK. SK itu kan surat perintah harus ya. Itu kalau sudah kojo tidak pakai SK dia kalau gaji. Tidak kalau. Itu bahak nuntut. Tidak apa nuntut ke mana kan dituntut. Ini bukti yang bakal kojo. Ikilah apa luar ni? Siapa nyuwah? Siapa? Nyuwah. Dan sang berarti wang nak ponek sang. Ada sianu yang minta kayaknya. Kan ya? Ibaratnya kalau di kantor bekerja tanpa SK. Tua minta ke kepala kantor, kepala dinas. Siapa nyuwah kerja? Tiba sekretaris yang minta kayaknya. Jadi tidak ada SK kan ya? Apalagi yang namanya uang di luar dinas tu pula, ada mana kenapa? Jadi oleh itu kaum muslimin muslimat, maka pastikan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru dikatakan amal itu hasan, amal itu saleh. Kalau tidak mungkin. Dan itulah aplikasi praktik langsung dari kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Tidak beribadah kecuali ikhlas kepada Allah dan tidak beramal kecuali mengikut baginda Rasulullah SAW. Itulah makna kita minta tolong kepada Allah untuk membaikkan ibadah kita. Sebab kata Umar bukan sekedar ibadah, tapi kita harus berusaha sebaik mungkin jangan sampai ada amalan kita yang tertolak, tereliminasi, baik karena syarat pertama yaitu qabul maupun syarat kedua yaitu tidak mengikuti Rasul. Wallahu taala alam. Baik. Masuk waktu?
Demi Masya Allah masih panjang. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi di situ kita pengakuan kita kepada Allah SWT bahwa kita memang selalu memerlukannya. Bahkan dalam keadaan terbaik pun kan kita sholat dalam keadaan berbuat terbaik, tapi tetap kita memerlukan bantuan Allah SWT. Apalagi dalam kondisi yang tidak baik atau kondisi yang sempit. Ini kondisi dalam beribadah, kita harus bertawakal kepadanya, harus minta kepadanya, harus berdoa kepadanya untuk menolong kita berzikir, ya, untuk menolong kita untuk bersyukur, menolong kita untuk membaikan ibadah kita. Sebagaimana dalam doa yang kedua, yaitu doa yang minta diajarkan oleh Abu Bakar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat kaum muslimin dan muslimat, Abu Bakar Siddiq itu adalah orang yang dijamin masuk surga. Kalau awaklah dapat kartu jaminannya, kartu jaminan asal-asal haman dunia, tidak ada apa-apa ibadah, tapi Abu Bakar tidak. Dia semakin diberikan jaminan, semakin bersemangat untuk meningkatkan kebaikan, semakin meningkatkan kebaikan. Begitulah orang-orang beriman. Orang beriman itu bukan berhenti ketika diberikan kebaikan, tapi justru semakin bertambah. Utsman bin Affan yang menginfakkan seluruh perdagangannya, lalu ketika Nabi katakan la yadurra Utsman ma yaf'alu ba'dal yawm, Utsman tak bersalah, apapun yang dikerjakan setelah ini tidak bermudarat baginya. Allah, subhanallah. Tapi apakah Abu Utsman langsung gantung sorban, pensiun beribadah? Tidak. Bahkan di hari dia dibunuh oleh Khawarij, golongan sesat, dia sedang berpuasa dan sedang membaca Al-Quranul Karim. Allah, sedang berpuasa sunat, bukan Ramadan, sedang berpuasa sunat. Karena beberapa hari sebelumnya atau sehari sebelumnya dia bermimpi didatangi Nabi alaihissalam bahwa besok berbuka dengan Nabi dan dua sahabatnya. Siapa dua sahabatnya? Abu Bakar dan Umar. Mereka masih hidup atau sudah mati? Sudah mati. Berarti kalau nak berbuka dengan mereka maknanya apa? Siap-siap untuk mati. Jadi bukan mereka hidup kembali. Jadi kalau tonton mimpi bosok je ratu ya, takwilnya apa? Capek. Mungkin nak mati ya, taubat capek. Taubat capek. Cuman capek macam itu tu mungkin 2 hari, mungkin 2 bulan, mungkin 2 tahun, kita tak tahu. Wallahu alam. Seandainya itu takwilnya, mungkin kita akan segera bertemu dengan mereka. Jadi Nabi SAW dalam mimpi bertemu dengannya, maka besok kita akan berbuka bersama. Berarti di alam lain. Jelas, yang sudah pergi tak balik lagi. Jadi kalau ada yang mengatakan bisa buat suju nabinya, sahabatnya pandu tu aja ya, pandu tu aja ni yang je. Atau adanya nyebut itu bisa buat suju nabi tiai, wasalah tertentu tu tengah malam-malam waktu aja itu pandu tu ya, pandu tu. Allah musta'an. Baik kaum muslimin, kita dengarkan azan dulu. Nah. Sudah azan ni lah. Langsung hantar jaju. Langsung tanya jawab. Ya. Allah.
La haula wala quwwata. La haula. Allahumma wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi al-da'wati was-salati al-qa'imah. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, karena niat waktu maka selesai azan ini diberikan waktu untuk tunjuk sampai menjelang qomat atau sampai 10 menit ke depan sampai 15 menit. Ada permintaan tadi. Baik, silakan. Hah? Ulang lihat. Waktu untuk bertanya. Bebas sampai komen. Nah. Dan barakallahu fiik, orang yang umrah dan selesai lalu tahallul, artinya tahallul ini adalah kewajiban terakhir, yaitu menjadi pembatas antara diharamkannya yang hal-hal yang dilarang waktu ihram, sekarang mulai dihalalkan. Pertanyaan ini, boleh tidak orang yang belum selesai tahallul? Kalau tahallul masih rombongan kita baru selesai sa'i, kan selesai sa'i terakhir tuh. Nah, boleh tidak dia mencukur kita? Kenapa pertanyaan ini timbul? Karena orang yang ihram tidak boleh motong rambut, tidak boleh motong kuku. Sekarang dia motong rambut orang. Sahih? Boleh atau tidak? Jawabannya wallahu alam. Wallahu alam. Sekarang dia melakukan hal yang disuruh atau yang dilarang? Ketika ihram tadi kan dilarang. Sekarang setelah sa'i disuruh apa dilarang? Disuruh mencukur rambut, baik rambut sendirimu, rambut orang lain. Jadi karena disuruh, kenapa tidak boleh? Jelas ya? Bagi orang yang selesai dan harus tahallul, apa yang dilakukannya? Perintahnya memotong atau mencukur. Sah? Baik. Wa idza wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahillah. Jangan kalian mencukur rambut kalian sampai hadyu, sampai ke tempatnya, sampai disembelih. Berarti kan tahallul. Nah, sekarang setelah kita, kalau ini dalam haji, setelah selesai menyembelih, dah boleh mencukur? Dah boleh. Berarti boleh kalau sudah boleh mencukur artinya dah haram lagi. Jelas? Maka oleh sebab itu tidak ada halangan seseorang mencukur atau memotong rambut saudaranya atau rambut dia sendiri. Ini dalil nazarinya. Yang kedua, dalil fi'li dari Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi ketika haji wada selesai melontar jumrah Aqabah, lalu beliau mencukur rambutnya. Siapa yang cukur?
Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu. Lalu Abu Talha sudah cukur atau belum? Belum juga. Tapi ini saat disuruh mencukur, maka boleh seseorang mencukur. Lalu dia bagikan rambut Nabi alaihissalam kepada sahabat-sahabat yang lain. Wabillahi taufiq. Nah, jadi segala sesuatu yang dilarang, bila dibolehkan kita kerja. Jangan kan cukup boleh. Mohon maaf. Asalnya merusak barang, boleh apa tidak? Tak paham tak? Ajibo penokok tukui kaca motor tanpa sebab, boleh ya? Boleh tak? Nah boleh. Tetapi kalau disuruh oleh Allah Ta'ala, jadi boleh. Sahih? Nah, contoh lain, anak boleh dibunuh? Boleh dibantai? Enggak. Tapi kalau disuruh oleh Allah Ta'ala, kalau disuruh oleh Allah, ya boleh. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Khadir dengan Musa. Nampak anak kecil dibunuhnya, berdosa? Enggak, karena perintah Allah. Makanya jangan coba-coba, dan perintah Allah Ta'ala enggak ada orang. Itu enggak dapat wahyu dah. Yang dapat wahyu hanya Nabi sallallahu alaihi Nabi, para nabi. Jadi kalau manusia jangan pula klaim nanti, kenapa kau bunuh anakmu? Saya dapat wahyu, bukan wahyu itu wangsit itu dari setan. Nah, merusak harta kan tidak boleh tadi kan? Sekarang orang yang pergi ihram haji atau umrah tidak memiliki sandal, yang dia miliki hanya khuf, sepatu yang menutup mata kaki. Boleh dia pakai? Boleh dia pakai sepatu yang menutup mata kaki? Haram. Terus gimana caranya? Dipotong supaya terbuka mata kakinya. Rusak enggak? Rusak. Merusak harta boleh? Boleh? Merusak harta boleh? Tadi lah sama, tidak boleh orang. Haram. Karena idha'atul mal dilarang oleh Allah SWT. Tapi ketika disuruh, maka tidak berdosa. Jelas? Tambah contoh lah. Nah, ini tambah contoh. Nah, silakan. Nah, iya. Ya. Boleh hampir atau tidak? Kalau akak tanya boleh, boleh. Pakai tasyahud awal, ada khilaf, ada tasyahud awal, ada yang mengatakan pakai, ada yang mengatakan tidak. Dikatakan oleh tasyahud awal karena setiap salat 4 atau lebih dari 2 ada tasyahud awalnya. Yang mengatakan tidak boleh, salat sunat umumnya hanya 1 tasyahud. Apa do bantah ulama di akak buatlah 2-2. Hanya memang sunnah itu menyelesaikan masalah. Maka Nabi katakan salatul laili masna masna. Itu dalam riwayat Imam An-Nasa'i. Di riwayat Imam Ahmad ada salatul laili wan nahar, salat sunat malam dan siang 2 rakaat sekali salat. Makanya kaum muslimin dan muslimat, pokoknya selalu catat yang keluar dari jalur utama pasti kebijakan ulama tidak sama. Asal qaulu dari sunnah mesti pendapat berbeda. Nah, sunnah Nabi alaihissalam salat sunat dikerjakannya 2 rakaat. 2 rakaat. Jelas? Nah, kalau boleh sudah boleh. Baik. Jelas kah? Jadi kerjakan 2 rakaat. Apa diancak 2-2 ni? Ambo pernah dulu lo mula solat tarawih di kuat kan, ngah? Nya di situ kan masjid Muhammadiyah.
Kalau Muhammadiyah kan dulu ompek rakaat sekali salam. Cak awak dulu yo je dulunya. Iya lama dulu ompek dulu. Nyelewo ompek dulu dah kan sampai sudah kan. Ada lawat mudah-mudahan diterima Allah SWT. Cuman ada yang lebih afdal. Asu apa jadi imam dek wang dulu lah. Ambo sabun tak mau mak apa. Ambo lama ndak nyetir dua-dua. Ompek. Beko takut tak sosek. Kan ya? Itu alasannya. Ndak usah abu ikut salah kau aja bang itu orang lah. Berbantah kan solat ndak elok lah. Jadi kalau nak apa nama dan lama ndak nyetir ompek. Takut takut sosek kalau nak ompek sekali salam. Imam biasa je lah. Ambo jadi makmum. Apanya ama apa ya pun jangan nak. Pokok ustaz imam tapi harus ompek. Kalau apa lah ya agak ngaku kan bapaknya ustaz je lah. Tapi ama enggak. Ustaz imam tapi harus ompek. Itulah caranya dan. Buat coba dua dulu. Kalau lebih kata selamat buat tauin. Kalau enggak balik ke ompek dia. Siapa imam lah dia pun jadi imam enggak masalah kau. Inilah ada pemanasannya. Coba dua lah. Alhamdulillah lima je lah mak dah. Apa je? Dua ompek. Dua lah ustaz ni. Tak salah mak kau sedek takut mau bahanan biasa tu masalah. Kan tak takut mau bahanan sama waknya saudara mau bahan biasa gampang. Kan ya? Sang bomba bau jauh malamu, mana leon lamo? Leon je lamo kan. Bini bau je bini lamo. Leon je lamo le lah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kan gampang je nak bau tu. Kan ya? Makanya Nabi apa namanya? Ketika dicoba ternyata tak supaya bono kasan doang. Akhirnya coba dua-dua. Sampai selesai. Asal itu dah ubah judul ceramah lah. Dah itu sono judul ceramah tapi dia kasusnya dia itu ubah. Coba yang kada mama ya. Bobi kunya kan kalau abuat dua-dua kok kali waktu takbiratul ihram. Etong lah je pok solat tarawih pok rakaat. 8 kan? Kalau ompek dua berarti pok kali takbiratul ihram? Ompek kali. Kalau ompek dua kali. Mana banyak pahala ompek pada pahala dua? Mana banyak ompek juta pada 2 juta weh. Banyak ompek lah. Padahal Nabi katakan siapa yang mendapatkan imam takbiratul ihram ikut sama imam lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mana nak ompek kali itu atau 2 kali aja? Ayolah susah dia. Ompek lah. Bawa di takbiratul ihram lu Sudah itu. Kalau ompek pok kali baca doa istiftah atau iftitah. Ya nak apalah yang Muhammadiyah kan Allahumma barik kan Allahumma ba'id ya. Kalau NU Allahu Akbar kabiran ya. Atau berarti kalau Salafi subhanakallah bihamdik. Itu semua doa Nabi, bukan doa Muhammadiyah, bukan doa NU, bukan doa berarti, tapi doa dari Nabi. Silakan baca yang manapun. Semuanya sahih dari Nabi alaihissalam. Nah sekarang kalau ampek-ampek pak kali baca doa tu 2 kali. Kalau dua-dua ampek. Mana kadang pahala ampek kali pada 2 kali? Kadang ampek kali. Lah lapuk buah. Lah 2. Yang ketiga. Setiap memulai membaca Al-Quran, Al-Fatihah, kita membaca A'udzubillah. Kalau ompek rakaat apa namanya kali salam, kali baca auzubillah. Sekali.
2 kali. Kalau dua-dua 4 kali. Lah untung lah. Kan ya? Tambah lah. Sampai ke salam. Salam kalau ampe-ampe 4 kali salamnya. Ampe. Ke kanan sih. Ampe. Kalau ampe dua-dua 8. Maknanya banyak ampe udah 8. Banyak 8. Itu mau bahas. Setelah ngaku ya. Kalau ngaku roh, sudah itu bahas masalah dalil lah. Bawa masalah dalil je hukum. Anda lah patang bono orang dulu. Nak buat ampe, insya-Allah sahajanya. Cuman tadi ugi banyak. Tuan-tuan ciuntong banyak atau ugi banyak? Ciuntong. Oleh sebab itu, alhamdulillah saja itu dua-dua lah. Tapi kita terbalik lu kampe dah, benar dah lama lu dah pikir. Alhamdulillah saja itu mereka dua-dua rakaat. Aman kan? Ini kadang coro aja panjangnya. Adalah kau membahas itu sampai dua-dua orang sampai ke nanti kajian dia juga. Ini ditinjau kalau ditinjau salah hukum, oso-oso ndak osa punya awak dua uang kan ya? Batal amalan awak doang. Tu wangi uang tu. Ndak. Awak sabi itu asajanya. Cuman ugi. Ibarat untung, mau untung 4 juta pada untung 2 juta lah. Kan ya? Alakak? Allah terjawab. Jadi jangan buat kami berbantah tak. Ini berbeza pendapat jadinya keluar dari jalur utama. Makanya apa sebab kami ya kita selalu mengatakan balik ke sunnah Nabi SAW. Sebab yang membuat kita berbantah itu karena meninggalkan sunnah Nabi SAW. Ini semua itu tadi sudah katakan, semua yang dilakukan Nabi, semua diperintahkan Nabi, semua yang disetujui Nabi sudah dicatat dalam kitab-kitab hadis. Cuman mohon maaf, dulu kami belajar di pondok kitab hadis itu tidak boleh dibaca ke sebagian lah. Alun wa qatu lainnya. Alun wa qatu. Ketika lah sampai qatu alun je boleh lah. Mereka pocau mat denya. Sudah itulah pocau mat wa bocong hadisnya alun je boleh lah. Apa sebab satu lomat dengannya. Jadi Allah itu kaum muslimin dirahmati Allah SWT. Nabi nasihati, nanti kalian akan saya meninggal pasti banyak perselisihan. Bapa cara nak hilang balik kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Jauhi hal yang dibaru-baru yang diada-adakan. Karena seluruh yang diada-adakan itu adalah non sunnah. Dan seluruh non sunnah itu adalah sesat dan menyesatkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira cukup demikian kajian kita malam hari ini. Tapi tidak ada berbahaya dengan masalah ini. Tidak apa jeruk. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.